hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan HIV pencegahan tersier dengan tema pentingnya kepatuhan pengobatan ARV. Pada tahap prainteraksi, yang pertama kita mengecek catatan dari klien bahwa memang klien membutuhkan penyuluhan HIV, kemudian kita persiapkan diri, lalu persiapkan tempat dan medianya. Di sini kita menggunakan leaflet. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Sesuai dengan jadwal kemarin, hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan HIV ya Bu-Ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusnul Fatimah, saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk penyuluhannya mungkin waktunya kurang lebih 30 menit. Bagaimana Ibu-Ibu? Bersedia? Bersedia Mbak. Ya, jika bersedia kita awali dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu ya untuk penyuluhannya. Di sini Ibu-Ibu apakah sudah mengetahui apa itu HIV? Itu Mbak, virus menular. Virus menular ya. Di sini ada leafletnya ya Bu ya. Di mana HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel CD4. Kemudian jika virus HIV ini tidak segera diobati, maka pada tahap akhirnya akan mengalami yang namanya AIDS. AIDS sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, ditandai dengan pada tahap ini infeksi HIV ditandai dengan melemahnya sistem imun dan munculnya infeksi oportunistik. Kemudian untuk gejalanya ini pada tahap awal itu 2-6 minggu. Gejalanya bisa berupa demam, sakit tenggorokan, kemudian ruam kulit, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening. Kemudian pada tahap laten ini sering tanpa gejala, namun virus tetap berkembang aktif. Kemudian di tahap akhirnya yaitu tahap AIDS, di mana ada penurunan berat badan drastis, diare kronis, infeksi jamur, kemudian bisa juga komplikasi dengan TBC, lalu kelelahan ekstrim seperti itu ya Bu ya. Kemudian di sini kita ada cara penularannya. Sebelumnya Ibu-Ibu sudah tahu bagaimana cara penularan HIV? Sudah Mbak. Kalau berjabat tangan? Berjabat tangan ya, memang mitosnya di luaran itu bahwa virus HIV bisa menular dengan berjabat tangan. Tetapi itu salah ya Bu ya. Di sini bisa kita lihat penularan HIV yang pertama itu ada hubungan seksual tanpa pengaman, tanpa menggunakan kondom. Kemudian transfusi darah atau penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi. Penggunaan jarum suntik yang bersamaan ganti-ganti itu bisa menyebabkan penularan. Kemudian bisa dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan atau saat menyusui. Kemudian kontak langsung dengan cairan tubuh tertentu seperti darah, air mani, cairan vagina dan ASI seperti itu. Kemudian untuk pengobatan HIV itu sebenarnya ada obatnya ya Ibu. Obatnya itu namanya ARV atau antiretroviral, di mana ARV sendiri itu sifatnya tidak menyembuhkan, namun hanya menghambat pertumbuhan dari si virus HIV. Nah, di sini ada manfaat minum ARV secara teratur. Yang pertama, menurunkan jumlah virus hingga tidak terdeteksi. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena virus HIV itu tadi menyerang sistem kekebalan tubuh ya Bu. Kemudian mengurangi resiko penularan HIV dan meningkatkan kualitas penyerapan itu. Kemudian ada tips kepatuhan minum ARV. Minum obat pada waktu yang sama setiap hari. Ibu-ibu minum ARV itu berapa kali sehari? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali ya benar. Di sini yang pertama tipsnya itu minum obat pada waktu yang sama setiap hari. Nah, jika 2 kali sehari itu berarti setiap 12 jam sekali ya Ibu-ibu. Berarti jika Ibu minum misal jam 6 pagi
besoknya diulangi seperti itu, berarti ibunya setiap jam 6 pagi dan jam 6 sore minum obat. Jangan ganti-ganti jamnya, misal hari ini jam 6, besok minumnya jam 9, nanti lama-lama lupa minum obatnya ya. Kemudian gunakan pengingat, alarm atau catatan. Mungkin lebih enaknya menggunakan alarm ya ibu ya. Itu di alarm bisa di HP-nya dibikin alarm. Kemudian bikin catatan setiap sudah minum itu bisa dicontek. Kemudian libatkan anggota keluarga untuk mendukung dan mengingatkan. Kemudian jangan menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jika ibu ingin berhenti minum obat, konsultasi dulu dengan dokter. Jika misal dokter belum boleh berhenti minum obat, ya jangan tiba-tiba berhenti gitu ya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum ARV. Yang pertama dari faktor individu, pengetahuan tentang HIV atau ARV. Tadi ibu sudah tahu ya apa itu HIV dan ARV. Kemudian motivasi, lalu efek samping obat. Efek samping obat itu, efek samping obat dari obat ARV ini, yang pertama mungkin mual, kemudian pusing, kemudian diare, kelelahan seperti itu ya Bu ya. Nanti jika ada muncul efek samping bisa langsung menghubungi atau ke fasilitas kesehatannya. Kemudian dari sosial, dukungan keluarga, stigma, komunikasi dengan petugas kesehatan. Lalu pada sistem kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, ketersediaan obat, pelayanan yang ramah. Untuk akses ke fasilitas kesehatannya gimana Ibu? Sudah berjalan nggak? Sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian di sini ada hambatan dan cara mengatasi. Yang pertama ada efek samping obat. Jika muncul efek samping obat, dan dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk penanganannya. Kemudian stigma dan diskriminasi. Dukungan dari keluarga dan komunitas sangat penting. Ibu-ibu apakah sudah mempunyai kontak grup HIV? Sudah Mbak. Sudah ya, di kontak grup itu bisa saling motivasi, bisa saling tanya jawab jika ada keluhan gitu. Kemudian akses ke fasilitas kesehatan, tadi aksesnya sudah berjalan lancar ya Bu ya. Nah di sini untuk materinya kurang lebih hanya itu saja. Nanti leafletnya ini bisa dibawa pulang dan dibaca-baca lagi di rumah. Nah, mungkin itu saja untuk penyuluhan hari ini. Bagaimana? Apakah sudah paham? Sudah Mbak. Sudah. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada sedikit pertanyaan Mbak. Tadi kan katanya kalau lewat pejabat tangan itu tidak menularkan ya Mbak. Kalau misalkan lewat air liur itu menularkan nggak ya Mbak? Kalau lewat air liur ya, sebenarnya mulut itu tidak ada sel-sel yang rentan terhadap HIV. Jadi air liur ataupun keringat itu tidak bisa menularkan HIV. Jika kita berciuman itu